menghilangkan independensi seperti itu gitu. Kita tidak bisa memberikan atau memberitahu kemanapun gitu rumah tangga mana atau sawah mana yang akan disampel, itu kita tidak bisa ya, random. Jadi harapan kita sih jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara, Sultra, pada September tahun 2025 mencapai 295.310 orang. Menurut data Badan Pusat Statistik, BPS, Sultra, total penduduk miskin turun sebesar 0,40% atau 9.120 orang dari Maret tahun 2025. Pada periode tersebut, jumlah masyarakat Sultra yang masuk ke dalam kategori miskin adalah sebanyak 304.430 orang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi berkurangnya masyarakat prasejahtera di bumi Anoa. Antara lain pertumbuhan ekonomi tahunan Sultra pada triwulan ketiga 2025 sebesar 5,65%. Lalu harga sejumlah komoditas pangan seperti ikan cakalang, telur, daging ayam, tahu, hingga cabai yang turun pada September tahun 2025. Adanya pertambahan jumlah pekerja formal sebesar 0,79% berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional Agustus tahun 2025. Produksi padi meningkat menjadi 24.983 ton beras, seiring dengan peningkatan luas panen sebesar 10.238 hektare. Terakhir, adanya penyaluran bantuan sosial selama periode April hingga September tahun 2025 lalu. Sementara itu, berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk miskin di perkotaan bertambah sebanyak 9.500 orang. Berbanding terbalik dengan daerah pedesaan yang justru berkurang sebanyak 18.630 orang. Di Sultra, penduduk dikatakan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Per September tahun 2025, nilainya yaitu Rp519.411 yang merupakan gabungan dari garis kemiskinan makanan dan non-makanan. Menurut Kepala BPS Sultra, Hadi Susanto, apabila pemerintah ingin mengentaskan kemiskinan dapat dimulai dari wilayah perkotaan. Kalau pemerintah mau mengentaskan kemiskinan, sekarang mungkin bisa fokus di perkotaan yang kecenderungannya naik, katanya, Kamis, tanggal 5 Februari tahun 2026. Hadi mengatakan, kebutuhan masyarakat di perkotaan berbeda dengan daerah pedesaan, sebab terdapat keperluan pokok yang tidak ada di desa. Itulah mengapa jumlah penduduk miskin di perkotaan cenderung meningkat. Meski demikian, pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah melainkan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Sebagai informasi, kantor BPS Sulawesi Tenggara berada di Jalan Boulevard, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu. Jaraknya 8,3 km, km, atau 20 menit dari kantor Balai Kota Kendari di Jalan Abdullah Silondae, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga. Sekira 650 meter atau 2 menit dari kantor Gubernur Sultra di Kompleks Bumi Praja, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia. catat sebesar Rp519.411 per kapita per bulan. Itu naik ya dibandingkan Maret 2025 sebesar 6,4%. Jumlah penduduk miskin di Sultra pada September 2025 mencapai 295,31 ribu atau 295.310 orang, yaitu sebesar 10,14%, turun sebanyak 9,12 ribu orang dibanding Maret 2025. Naikkan ya di garis kemiskinan kita kan, semuanya kan naik tadi ya, yang makanan juga naik, terus yang non makanan juga naik, yang di perkotaan, pedesaan juga naik semua. Nah, jadi kan menyesuaikan tuh, kan kebutuhan orang kan tambah lama tambah naik ya, makanya kita garis kemiskinannya pun kita selalu menyesuaikan. Pak, ada poin-poin penting yang mau disampaikan ke pemerintah, ada rekomendasi khusus dari BPS khusus mengenai data kemiskinan. Iya, jadi memang kalau di Sultra ini kan yang meningkat tuh kemiskinan di perkotaan, ya kan ya, kemiskinan perkotaan.
Sementara yang di pedesaan itu justru turun gitu. Jadi kalau pemerintah mau mengentaskan kemiskinan, ya sekarang mungkin bisa fokus di kemiskinan di perkotaan dulu nih, yang kecenderungannya naik gitu ya. Karena mungkin kan kebutuhan di perkotaan kan beda ya dengan di pedesaan. Di kota orang banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak ada di desa ya. Misalkan listrik tentunya mereka lebih perlu ya kan ya di perkotaan. Kan salah satu tadi penyebab ininya ya, salah satu faktornya adalah listrik juga pengaruh itu biaya-biaya seperti itu. Jadi kemiskinan di perkotaan ya sebaiknya menjadi fokus bagi kita semua ya, bukan cuma pemerintah, bagi kita semua. Soal pertumbuhan ekonomi kan naik, tapi kemiskinan itu juga naik. Ini apakah tidak ada korelasi antara? Bisa, ya bisa tidak. Ya. Jadi pertumbuhan ekonomi kan kita hitung dari kalau PDB menurut lapangan usaha berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh industri-industri kan ya, oleh pertanian, oleh jasa-jasa. Nah dari nilai tambah yang dihasilkan tersebut, apakah semuanya ke masyarakat? Belum tentu, ya kan ya? Kan ya? Adalah upah gaji untuk karyawan itu masuk ke masyarakat, atau buat pengusahanya sendiri yang mendapatkan kayak keuntungan gitu, operating surplus itu juga masyarakat. Tapi kan tidak semuanya ke sana, ya kan? Nah itulah yang membuat kadang-kadang itu beda. Pertumbuhan tinggi belum tentu kemiskinannya turun, ya. Pertumbuhan rendah belum tentu kemiskinannya naik, kan gitu. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya lagi Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.